Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Hajar. Di sini saya akan memaparkan materi tentang hal-hal yang berkaitan dengan perapotikan. Langsung saja kita mulai. Yang pertama itu OWA atau biasa disebut obat wajib apotik. Merupakan obat keras yang dapat diberikan oleh apoteker pengelola apotik atau APA kepada pasien tanpa resep dokter. Walaupun obat keras golongan ini dapat diberikan oleh apoteker pengelola apotik atau APA tanpa resep dokter, namun ada persyaratan yang harus dipenuhi dalam penyerahan OWA, yaitu yang pertama, apoteker wajib memenuhi ketentuan jenis dan jumlah yang boleh diberikan kepada pasien. Contohnya, hanya jenis oksitetrasiklin salep saja termasuk OWA dan hanya boleh diberikan satu tub. Yang kedua itu, apoteker wajib melakukan pencatatan yang benar mengenai data pasien, yaitu nama, alamat, umur, serta penyakit yang diderita. Yang ketiga, apoteker wajib memberikan informasi obat secara benar, indikasi-indikasi, cara pemakaian, cara penyimpanan, dan efek samping obat yang mungkin timbul, serta tindakan yang diambil bila efek tidak dikehendaki tersebut timbul. Selanjutnya, ini dia contoh-contoh obat OWA. Teman-teman bisa melihat, bisa baca ya. Yang pertama itu aminophilin suppo, maksimal itu 3 suppo yang diberikan. Yang kedua itu asamofenamat, maksimal 20 tablet. Jadi teman-teman bisa ya baca di sini. Langsung saja kita ke slide berikutnya, yaitu obat generik adalah obat yang telah habis masa patennya sehingga dapat diproduksi oleh semua perusahaan farmasi tanpa perlu membayar royalti. Obat generik terbagi menjadi dua. Yang pertama itu obat generik berlogo atau OGB. Obat generik berlogo adalah obat yang diberi nama sesuai dengan kandungan utama obat tersebut. Contohnya itu obat generik berlogo adalah simvastatin. Obat kolesterol ini memiliki kandungan simvastatin, lalu diberi nama simvastatin juga. Yang kedua, obat generik bermerek. Obat generik bermerek adalah obat generik yang diberi nama sesuai dengan kebutuhan dari perusahaan tersebut. Contoh obat generik adalah ketika perusahaan farmasi XYZ ingin memberi nama obat XYZ pada obat simvastatin, maka nama obat tersebut adalah simvastatin XYZ, padahal memiliki kandungan dan manfaat yang sama. Slide selanjutnya yaitu contoh obat generik. Teman-teman bisa lihat ya, yang pertama itu asamofenamat, captopril, simvastatin, allopurinol, bisoprolol, paracetamol, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu contoh alat kesehatan dan kegunaannya. Yang pertama yaitu termometer untuk mengukur suhu tubuh. Yang kedua kruk atau alat bantu jalan. Berfungsi untuk menopang keseimbangan dan mengurangi beban berat badan saat berjalan. Yang ketiga breast pump yang berfungsi untuk memompa air susu keluar dari payudara wanita yang sedang menyusui. Yang keempat, nipple shield untuk melindungi puting susu yang lecet pada waktu menyusui sehingga si bayi dapat menghisap air susu melewati alat tersebut. Yang kelima, eskap untuk kompres dingin pada bagian tubuh yang sakit. Slide selanjutnya adalah obat-obat susunan syaraf. Yang pertama itu analgetika. Analgetika adalah obat-obat yang dapat mengurangi atau menghilangkan rasa nyeri tanpa menghilangkan kesadaran. Penggolongan analgetik dibagi menjadi dua. Yang pertama itu analgetik narkotik atau analgetik sentral. Analgetik narkotik bekerja di susunan syaraf pusat, memiliki daya penghalang nyeri yang hebat sekali. Penggolongan obat analgetik narkotik
yaitu yang pertama alkaloid alam, contohnya morfin, kodein. Yang kedua, derivat semisintesis, contohnya heroin. Yang ketiga, derivat sintetik, contohnya metadon dan fentanil. Yang keempat, antagonis morfin, contohnya nalorfin, naloxon, dan pentasocin. Slide selanjutnya yaitu penggolongan analgesik yang kedua, yaitu analgesik non-opioid atau non-narkotik. Disebut juga analgesik perifer karena tidak mempengaruhi susunan syaraf pusat. Penggolongan obatnya yang pertama golongan salisilat. Contohnya itu asam asetil salisilat yang lebih dikenal sebagai asetosal atau aspirin. Efek samping yaitu perangsangan bahkan dapat menyebabkan iritasi lambung dan saluran pencernaan. Yang kedua, golongan para-aminofenol terdiri dari panacetin, fenacetin, dan acetaminophen atau paracetamol. Efek samping paracetamol dan kombinasinya pada penggunaan dosis besar atau jangka lama dapat menyebabkan kerusakan hati. Yang ketiga, golongan pirasolon atau dipiron. Contohnya fenilbutason dan turunannya saat ini yang digunakan adalah dipiron. Efek samping semua derivat pirasolon dapat menyebabkan granulositosis, anemia, aplastik, dan trombositopenia. Yang keempat, golongan antranilat. Contohnya itu asam mefenamat. Efek samping gejala iritasi mukosa lambung dan gangguan saluran cerna sering timbul. Slide selanjutnya. Obat susunan syaraf yang kedua, yaitu AINS, analgesik antiinflamasi non-steroid. AINS adalah obat-obat analgesik yang selain memiliki efek analgesik, juga memiliki efek antiinflamasi, sehingga obat-obat jenis ini digunakan dalam pengobatan rematik dan asam urat. Penggolongan obatnya yaitu ibuprofen. Yang kedua, diklofenak derivat fenil asetat. Yang ketiga, indometasin. Yang keempat, fenilbutason derivat pirasolon. Yang kelima, piroxicam. Obat susunan syaraf yang ketiga yaitu antiemetik. Antiemetika adalah obat yang digunakan untuk mengurangi atau menghilangkan perasaan mual dan muntah. Penggolongan obatnya dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama antihistamin, yang contohnya itu sinarisin, dimenhidrinat, dan prometasin teoklat. Yang kedua metoclopramid dan fenotiazin. Contohnya itu chlorpromazin HCl, perfenasin, prochlorperazin, dan trifluoperasin. Penggolongan yang ketiga domperidon. Yang keempat antagonis 5-HT3. Slide selanjutnya, obat susunan syaraf yang keempat yaitu antiepilepsi. Epilepsi dari bahasa Yunani berarti kejang atau di Indonesia lebih dikenal dengan penyakit ayan, adalah gangguan saraf yang timbul secara tiba-tiba dan berkala, biasanya disertai perubahan kesadaran. Penggolongan obatnya yang pertama itu golongan hidantoin, contohnya itu fenitoin. Yang kedua golongan barbiturat, contohnya fenobarbital dan piramidon. Yang ketiga golongan karbamazepin. Yang keempat golongan benzodiazepin, contohnya itu diazepam, klorazepam, clobazepam, dan benzodiazepam. Yang kelima golongan asam valproat, terutama efektif untuk terapi epilepsi umum tetapi kurang efektif terhadap serangan psikomotor. Efek antikonvulsi asam valproat dicari kadar asam gamma amino butirat asid di dalam otak. Slide selanjutnya yaitu obat susunan syaraf yang kelima yaitu psikofarmaka, adalah obat-obat yang berkhasiat terhadap susunan saraf pusat dengan mempengaruhi fungsi psikis dan proses mental. Penggolongan obatnya yaitu yang pertama neuroleptika
dibagi menjadi 4. Yang pertama itu antipsikotika, yaitu dapat meredakan emosi dan agresi, mengurangi atau menghilangkan halusinasi, kelakuan abnormal, dan skizofrenia. Yang kedua sedativa, yaitu menghilangkan rasa bimbang, takut, dan gelisah, contohnya tioridazina. Yang ketiga antiemetika, yaitu merintangi neurotransmitter ke pusat muntah, contohnya chlorperazin. Yang keempat analgetika, yaitu menaikkan ambang rasa nyeri, contohnya haloperidol. Penggolongan yang kedua itu ataraktika, dibagi menjadi 2. Yang pertama itu derivat benzodiazepin, dibagi menjadi 2 golongan. Yang pertama yang bekerja lama, contohnya chlordiazepoksida, klorazepam, klobazam, diazepam, dan medazepam. Yang kedua yang bekerja cepat, contohnya oxazepam, oxazolam, lorazepam, dan temazepam. Penggolongan yang kedua itu kelompok lain, contohnya benzoktamin, hidroksisin, dan meprobramat. Slide selanjutnya, obat susunan syaraf yang keenam, yaitu hipnotika dan sedativa. Hipnotika atau obat tidur berasal dari kata hipnos, yang berarti tidur, adalah obat yang diberikan malam hari dalam dosis terapi, dapat mempertinggi keinginan tubuh normal untuk tidur. Sedangkan sedativa adalah obat yang tanpa menyebabkan tidur, dengan efek menenangkan dan mencegah kejang-kejang. Penggolongan obatnya secara kimiawi dibagi menjadi 5. Yang pertama golongan barbiturat, seperti fenobarbital, butobarbital, siklobarbital, heksobarbital, dan lain-lain. Yang kedua golongan benzodiazepin, seperti flurazepam, nitrazepam, flunitrazepam, dan triazolam. Yang ketiga golongan alkohol dan aldehida, seperti kloralhidrat dan turunannya, serta paraldehida. Yang keempat golongan bromida, seperti garam bromida, kalium, contohnya kalium, natrium, dan amonium, dan turunan urea seperti carbromal dan bromisofal. Golongan kelima itu golongan lain, seperti senyawa piperidinium atau glutetimida dan metaqualon. Slide selanjutnya, obat susunan syaraf yang ke-7, anestetika. Istilah anestesi yang artinya tidak ada rasa sakit. Anestesi dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu anestetika umum, yaitu rasa sakit hilang dalam keadaan kehilangan kesadaran. Yang kedua anestetika lokal, yaitu menghilangkan rasa sakit tanpa dilengkapi hilang kesadaran. Penggolongan anestesi umum dibagi menjadi 2, anestetika injeksi, contohnya diazepam, barbital, ultrashort acting, contohnya tiopental dan heksobarbital, dan lain-lain. Yang kedua anestetika inhalasi yang diberikan sebagai uap melalui saluran pernafasan, contohnya ether dan lain-lain. Kemudian penggolongan anestetika lokal dibagi menjadi 3, yaitu pertama senyawa ester, contohnya prokain, benzokain, bufakain, tetrakain, dan oksibuprokain. Yang kedua senyawa amida, contohnya lidokain, prilokain, mepivikain, bupivacain, sinsokain, dan lain-lain. Yang ketiga serba-serbi, contohnya jokain dan bensil alkohol. Selain kokain, semua obat tersebut di atas dibuat sintesis. Selanjutnya, obat susunan saraf yang ke-8, yaitu anti-Parkinson. Penyakit Parkinson atau penyakit gemetaran yang ditandai dengan gejala tremor, kaku otot atau kekakuan anggota gerak, gangguan gaya berjalan, setapak demi setapak. Penggolongan obatnya berdasarkan cara kerjanya dibagi menjadi 4. Yang pertama obat antimuskarinik, seperti trihexyphenidyl atau benzeksol. Yang kedua obat antidopaminergik, seperti levodopa, bromokriptin. Yang ketiga obat antidopamin antikolinergik, seperti amantadin. Yang keempat obat untuk tremor esensial, seperti haloperidol, chlorpromazin, dan pirimidon, dan lain-lain. Slide selanjutnya yaitu tentang faktor.
Faktur adalah rincian pengiriman barang yang terdapat daftar barang, harga barang, dan hal lain yang terkait dengan pembayaran. Apabila terjadi kesepakatan mengenai harga barang antara pihak pembeli dan penjual, maka akan dibuat faktur untuk dijadikan tanda bukti pembayaran. Dalam prosesnya, pembayaran dilakukan secara tunai dan kredit. Jika pembayaran yang dilakukan kredit, maka saat pengiriman barang yang diberikan adalah kopi faktur. Setelah lunas, yang diberikan adalah faktur yang asli. Faktur ini yang dijadikan sebagai bukti dari transaksi penjualan. Selanjutnya, teman-teman bisa melihat contoh faktur obat dari PBF atau Pedagang Besar Farmasi. Faktur ini akan didapatkan pada saat penerimaan barang yang telah dipesan dari PBF. Kemudian, petugas atau apoteker melakukan pengecekan terhadap barang yang datang disesuaikan dengan surat pesanan dan diperiksa nama sediaan, jumlah, expired date, nomor batch, dan kondisi sediaan. Setelah pengecekan selesai, faktur ditandatangani dan diberi stempel apotik oleh petugas penerima atau apoteker. Jika barang yang datang tidak sesuai dengan surat pesanan atau ada kerusakan fisik, maka dilakukan retur barang tersebut ke PBF yang bersangkutan untuk ditukar dengan barang yang sesuai. Slide selanjutnya, contoh cara penyiapan obat berdasarkan resep dari dokter. Yang pertama itu puyer. Teman-teman bisa melihat resepnya, di mana resep ini terdiri dari resep racikan puyer yang isinya irisan B 120 mg, CTM 0,6 mg, dan Epexol 4 mg. Akan dibuat puyer sebanyak 15. Yang kedua itu resep biasa saja, yaitu Sanmol sirup. Cara pengerjaannya, di mana resep racikan puyer yaitu yang pertama disiapkan alat dan bahan, yang kedua bahan CTM dimasukkan ke dalam lumpang, digerus saat halus dan homogen. Yang ketiga, bahan Epexol dimasukkan ke dalam lumpang, digerus atau homogen. Yang keempat, bahan irisan B dimasukkan ke dalam lumpang, digerus atau halus dan homogen. Yang kelima, dikeluarkan dari lumpang, kemudian dibagi sebanyak 15 di atas kertas perkamen dan bungkus. Kemudian diberi etiket. Untuk pengerjaan resep biasa, diambil Sanmol sirup 1 dan diberi etiket. Slide selanjutnya yaitu penetapan harga obat. Misalkan harga obatnya itu yang ini pada tabel. Kita lihat harganya, teman-teman bisa lihat cara perhitungannya itu harga resep racikan puyer isinya irisan B 120 mg sama dengan 2000 berdasarkan tabel. CTM 0,6 mg sama dengan 50 rupiah. Epexol 4 mg sama dengan 1000. Yang uang racik atau uang resep puyer 10.000, jadi totalnya 13.050 rupiah. Resep biasa di mana Sanmol sirup 1 botol sama harganya 14.000. Uang resep atau uang racik biasa resep biasa 2.000, totalnya 16.000. Jadi total keseluruhan dari resep tadi 13.050 tambah 16.000 sama dengan 29.050 rupiah. Slide selanjutnya resep kapsul, di mana resepnya itu resep kapsulnya digoxin 1 tablet, letonal 25 mg 1 tablet, bisoprolol 5 mg setengah tablet. Dibuat kapsul sebanyak 15 kapsul. Resep biasanya itu Aspilet 15 tablet, Natto 15 tablet, Furosemid 15 tablet, Isosorbit 10 mg 30 tablet. Cara kerjanya untuk resep racikan kapsul, yang pertama
Disiapkan alat dan bahan, diambil digoxin sebanyak 1 tablet, dimasukkan ke dalam lumpang, digerus halus. Yang ketiga, diambil natto 25 mg sebanyak 1 tablet, dimasukkan ke dalam lumpang, digerus halus dan homogen. Yang keempat, diambil bisoprolol 5 mg sebanyak setengah tablet, dimasukkan ke dalam lumpang, digerus halus dan homogen. Yang kelima, dikeluarkan dari lumpang, kemudian ditentukan cangkang kapsul yang akan digunakan, dimasukkan ke dalam cangkang kapsul, kemudian dimasukkan ke dalam sak obat dan diberi etiket sesuai resepnya. Untuk pengerjaan resep biasanya, diambil aspilat sebanyak 5 tablet, dimasukkan ke dalam sak obat dan diberi etiket. Yang kedua, diambil furosemid sebanyak 15 tablet, dimasukkan ke dalam sak obat dan diberi etiket. Yang ketiga, diambil isosorbit 10 mg sebanyak 30 tablet, dimasukkan ke dalam sak obat dan diberi etiket. Slide selanjutnya yaitu perhitungan harga obat, di mana dimisalkan harga obatnya itu pada tabel ini yang ada di layar. Yang cara perhitungan harga resepnya itu, untuk resep racikan kapsul digoxin 1 tablet harganya 200, jadi 1 kali 200 sama dengan 200. Letonal 25 mg 1 tablet kali 1 tablet kan 1800, jadi 1 tablet kali 1800 sama dengan 1800. Untuk bisoprolol 5 mg 1 tabletnya itu 600 rupiah, jadi kalau setengah tablet sama dengan 1/2 kali 600 sama dengan 300 rupiah. Uang resep kapsul 5.000, jadi totalnya itu 7.300. Untuk resep biasanya, di mana aspilet 15 tablet, untuk 1 tabletnya itu aspilet 700 rupiah, jadi 15 kali 700 sama dengan 10.500. Untuk natto 15 tablet, untuk natto 1 tabletnya itu 10.900, jadi 15 kali 10 900 sama dengan 163.500. Untuk furosemid 1 tabletnya itu 150, jadi 15 kali 150 sama dengan 2.250 rupiah. Untuk isosorbit 10 mg 1 tabletnya itu 200, jadi 30 tablet kali 200 sama dengan 6.000. Uang resep biasa 2.000, jadi totalnya 184.250 rupiah. Jadi total keseluruhan dari resep kapsul 7.300 ditambah 184.250 rupiah sama dengan 191.550 rupiah. Slide selanjutnya, resep salep, dimana teman-teman bisa lihat dimana resep racikan salepnya itu isinya asam salisil 3%, dan inerson krim 15 gram, fuson krim 5 gram, vaselin alba 100 gram. Jadi asam salisilnya itu 3/100 kali 100 sama dengan 3 gram. Dibuat dalam bentuk salep. Vaselinnya itu 100 gram, dimana dikurangi 3 gram ditambah 3 gram dikurangi dengan 23 sama dengan 77 gram vaselin alba yang ditambahkan. Dibuat salep. Cara kerjanya itu, untuk resep racikan salep, dimana yang pertama itu disiapkan alat dan bahan, kedua ditimbang asam salisilat sebanyak 3 gram, dimasukkan ke dalam lumpang, ditetesi dengan etanol 96% sebanyak 3 tetes, digerus larut. Kemudian ditimbang vaselin alba sebanyak 77 gram, dimasukkan sebagian ke dalam lumpang, digerus homogen. Yang keempat, dimasukkan fuson krim 5 gram ke dalam lumpang, digerus homogen. Yang kelima, dimasukkan inerson 15 gram ke dalam lumpang, digerus homogen. Yang keenam, dimasukkan sisa vaselin alba, digerus homogen. Yang ketujuh, dimasukkan ke dalam pot salep dan diberi etiket. Slide selanjutnya yaitu untuk harga obatnya. Dimisalkan harga obatnya itu yang ada pada tabel ini. Jadi asam salisilat itu 1 gram 500 rupiah, jadi kan 3 gram yang dipakai, jadi 3 gram kali 500 sama dengan 1.500. Inerson krim 15 gram 65.000, fuson krim 5 gram harganya 53.000, vaselin alba
77 gram, kan 1 gramnya itu 130 rupiah, jadi 77 gram dikali 130 rupiah sama dengan 10 rupiah. Uang resep salep 5.000, jadi total keseluruhan 134.590 rupiah. Slide selanjutnya, cara penyimpanan obat yang baik, khususnya golongan obat psikotropika. Tempat penyimpanan psikotropika dapat berupa gudang, ruangan, atau lemari khusus. Gudang khusus sebagaimana dimaksud harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, dinding yang dibuat dari tembok dan hanya mempunyai pintu yang dilengkapi dengan pintu jeruji besi dengan 2 buah kunci yang berbeda. Yang kedua, langit-langit dapat terbuat dari tembok beton atau jeruji besi. Yang ketiga, jika terdapat jendela atau ventilasi harus dilengkapi dengan jeruji besi. Yang keempat, gudang tidak boleh dimasuki oleh orang lain tanpa izin apoteker penanggung jawab. Dan yang kelima, kunci gudang dikuasai oleh apoteker penanggung jawab dan pegawai lain yang dikuasakan. Yang kedua itu, ruang khusus yang dimaksud harus memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, dinding langit terbuat dari bahan yang kuat. Yang kedua, jika terdapat jendela atau ventilasi harus dilengkapi dengan jeruji besi. Yang ketiga, mempunyai 1 pintu dengan 2 buah kunci yang berbeda. Yang keempat, kunci ruang khusus dikuasai oleh apoteker penanggung jawab atau apoteker yang ditunjuk dan pegawai lain yang dikuasakan. Dan yang kelima, tidak boleh dimasuki oleh orang lain tanpa izin apoteker penanggung jawab atau apoteker yang ditunjuk. Yang ketiga itu lemari khusus yang dimaksud harus memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, terbuat dari bahan yang kuat. Yang kedua, tidak mudah dipindahkan dan mempunyai 2 buah kunci yang berbeda. Harus diletakkan dalam ruang khusus di sudut gudang untuk instalasi farmasi pemerintah. Yang keempat, diletakkan di tempat yang aman dan tidak terlihat oleh umum. Yang kelima, kunci lemari khusus dikuasai oleh apoteker penanggung jawab atau apoteker yang ditunjuk dan pegawai lain yang dikuasakan. Tempat penyimpanan psikotropika dilarang digunakan untuk menyimpan barang selain psikotropika. Sekian pemaparan dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.